Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih bareng gue nih Teguh Purwono di channel F2 Racing. Aduh, jangan bosan ya sama video saya yang itu aja. Oh ya bro, gue mau jalan nih. Nih, knalpotnya nih, coy, dinyalain coy. Ada dua geber-geber. Coba kita dengerin knalpotnya. Gue mau minum kopi dulu dah. Ntar dulu. Ada kopi, gue minum kopi dulu. Oke, biar segar. Oke, biar ngomongnya lancar. Dah, yuk. Dah. Dah. Ber-ber. Buat todongin nih. Dah. Oke. Gak ada suaranya kan, knalpotnya racing tapi gak ada suaranya. Tuh mana ada DB killer, nggak ada. Di dalam ding DB killernya. DB killernya biar nggak kelihatan. Ini yang namanya tipu-tipu spek. Tipu-tipu spek. Spek apa namanya itu? Spek dewa ya? Nggak tahu ya. Bukan spek. Ngap bukan ya? Oke, go gas nih. Bismillahirrahmanirrahim, gas. Let's go coy. Pak. Aduh. Tidak ngurangin performa kok nih. Biarpun suaranya adem, tidak mengurangin. Gue lagi mau sosialisasi knalpot adem. Racing tapi adem. Jadi nggak semua knalpot racing itu suaranya kenceng ya. Dan nggak semua pengguna knalpot racing itu jalannya arogan. Nggak semua. Paling yang ngebut-ngebut dikit, ada celah, salib. Masa iya mau di belakang mobil terus? Aja cuy. Gitu. Aduh, adik-adik. Dek, hati-hati ya. Hati-hati, jangan meleng ya. Jangan meleng ya. Yo, iya, jangan meleng ya. Yo, iya, jangan meleng, oke? Hati-hati. Anak-anak main sepeda di jalan-jalan begitu kadang menakutkan loh. Kadang-kadang mereka asal belok aja, asal selonong aja, bener nggak? Nah gitu. Kalau lihat anak-anak begitu kasih taunya pelan-pelan, sopan, pasti mereka nurut. Tapi nggak tahu sih masalah nanti setelah kita lewat, setelah kita kasih tahu mereka masih jalan begitu atau enggak kan kita nggak tahu. Itu udah beda lagi gitu. Yang penting gue pakai knalpotnya adem tapi nggak ngurangin performa. Sama motor kesayangan gue nih Honda Vario. Gue nggak pakai jaket coy. Ini ada tikungan cornering nggak? Cornering nggak? Cornering dikit. Sikat coy. Mas, beneran tuh pakai knalpot racing? Bener ini pakai knalpot racing, tapi adem.
banyak sekarang ya berita-berita soal knalpot malah jadi trending sekarang lagi. Mentrending, tapi undang-undangnya masih belum jelas. Nggak taunya undang-undang yang pasal 2009 itu yang ada batas desibelnya itu, katanya itu hanya apa namanya untuk knalpot untuk motor yang baru mau diproduksi dan yang sudah diproduksi gitu, dan yang baru mau jual di pasaran. Tapi untuk knalpot aftermarket sendiri kan belum ada gitu. Nah sekarang kan katanya harus uji layak jalan, cuman kan uji layak jalannya kita ujinya kemana nih, terus persyaratannya gimana kan kita masih cari tahu. Mudah-mudahan sih nanti untuk uji teknisnya segera terrealisasi dan biayanya nggak mahal, murah gitu loh. Jadi untuk kreativitas orang-orang kreativitas anak-anak muda atau kreativitas kita itu seakan-akan nggak terhambat nantinya gitu. Indonesia kan bukan negara otoriter, jadi kalau kebanyakan peraturan begini begitu ya pusing juga ya. Kenapa sebenarnya kita juga kalau misalnya dikasih tahu, bro bikin knalpot yang adem begini, oke, bisa kita gitu. Soalnya apa, ini kan termasuk Indonesia itu termasuk pasar otomotif ibaratnya malah besar. Untuk ibaratnya negara-negara luar pun pengen masarin produk-produknya itu di Indonesia, di negara kita ya kan. Buktinya banyak importir ya kan dari luar, yang brand-brand luar itu kan dijual di Indonesia dan laku keras biarpun harganya tinggi gitu loh. Tapi kenapa untuk kita sendiri gitu kan seakan-akan aduh lah, biasalah untuk peraturan-peraturan seperti itu. Apa iya kita disuruh diem aja gitu, maksudnya nggak boleh ngapa-ngapain. Kayaknya ada sesuatu hal yang terselubung. Tapi ya sudahlah, sama hanya apa tuh, hanya hanya sebuah pemilik brand F2 Racing yang nggak begitu terkenal gitu. Jadi ya mudah-mudahan sih suara saya terdengar nanti sama suara teman-teman para pengrajin gitu ya yang punya brand. Semoga cepat terrealisasi, semoga diperjelas itu. Tapi diperjelas itu yang bukan yang gimana ya, bukan yang malah mau neken kita gitu loh. Soalnya apa? Otomotif, knalpot, modifikasi itu banyak banget menyerap tenaga kerja. Banyak banget. Ya bukan cuma satu orang ya. Kalian tahu sendiri tuh pasar otomotif Indonesia itu kayak apa, bagusnya itu kayak apa, coba, ya kan? Sebenarnya malah kalau kita di pajak kita juga mau bayar gitu. Orang pajak usaha juga kita bayar. Bisa kita belanja stainless, belanja bahan juga kita bayar pajak. Benar nggak? Iyalah. Emang usaha nggak ada pajaknya? Emang toko nggak ada pajaknya? Ada, semuanya ada pajaknya. Kok gue jadi ngebahas ke sini? Oh, tapi masih berhubungan soal knalpot sih, soal otomotif, jadi aman gue ngebloknya nih. Jadi menurut teman-teman bagaimana nih soal uji teknis layak jalan, sedangkan SNI-nya belum ada di Indonesia, belum ada. Kita selalu dikenakan pasal 285 ya tentang knalpot. Itu sebenarnya masih belum kuat itu undang-undang itu. Masa cuma knalpot doang? Spion apa kan berarti nggak boleh dirubah, yang lain-lain itu kan nggak boleh dirubah kalau kecuali bawaan pabrik. Lah bagaimana kalau kaca spionnya pecah? Kan kita kepengen tampilan motor kita itu keren, dipakai ganteng gitu loh. Jadi ya
modif-modif dikit katanya boleh, asal mas tidak apa ya, tidak menyalahi aturan atau tidak mengurangi definisi ukuran gitu kan, gitu loh. Kalau soal kubikasi beda lagi, saya nggak tahu deh. Kalau soal kubikasi saya nggak ngerti itu. Kalau kubikasi mesin ya, tapi kalau untuk bodi itu kan bisa kita mau nambah aksesoris apa. Tapi kalau emang yang mengganggu, emang nggak boleh. Oke lah. Oh, ajan dulu, berarti ngomong. Duh, gue pengen langsung belok ke masjid, tapi gue udah janji. Uji suara, uji tes suara boleh lah. Ayo. Uji kebisingan ya. Uji emisi kan sekarang udah mau digalangkan itu, uji emisi di bengkel-bengkel banyak. Boleh. Gitu. Siap kita kalau semuanya harus diuji. Boleh, siap. Tapi ya itu biayanya lah, jangan terlalu besar nanti. Nih gue jalan di masjid aja, knalpot gue masih nggak kedengeran kan? Jalan di depan masjid. Jadi intinya mah, ini bukan hal sepele ya. Knalpot itu bukan hal sepele. Banyak orang, banyak apa namanya ya, kayak ini ibaratnya kayak simbiosis mutualisme gitu ya. Banyak yang diuntungkan. Dari yang punya motor sendiri pakai ganti knalpot, performa motor makin lumayan, gak ngantuk di jalan gitu kan, terus ya itu aja lah ya keuntungannya. Terus nggak ngelamun bawa motornya, jadi kalau pakai knalpot yang ada suaranya dikit. Kedua, yang diuntungkan lagi tuh kayak toko-toko itu kan akhirnya ada perputaran lah ya, dia bisa gaji karyawan, bisa gaji apa. Toko kan nggak sedikit tuh, toko knalpot nggak sedikit, ada ribuan. Ngebuka lowongan kerja juga kan akhirnya, ngebuka lowongan mekanik gitu. Ketiga, bagian produsen. Kalau nggak sales dulu deh, jangan sampai ke produsen dulu, ke sales dulu tuh. Ngebuka lapangan kerja tuh, sales berkeliaran. Coba kalian buka tuh di aplikasi online shop, saking banyak, ribuan pedagang knalpot. Bukan knalpot aja, aksesoris tuh ribuan, bahkan hampir dibanjiri ya sama barang-barang seperti itu. Hampir 80%, 70%, 80%. Kan ngebuka lapangan kerja, coy. Terus bagian produksi pabrik, lagi berapa karyawan itu, ya kan? Harusnya berterima kasih gitu loh. Jadi mengurangi penganggurannya banyak, ngebantu ekonomi kelas menengah ke bawah. Bukan cuma itu aja ya, itu pabrik kan bisa dihitung tuh karyawannya. Satu pabrik aja udah ketahuan. Nah, masih tambah lagi nih, stainless steel bahannya digunakan gitu itu. Jadi ada perputaran semuanya tuh, aduh. Emang pabrik stainless nggak bayar pajak? Emang negara sendiri nggak punya pabrik stainless? Kalau ngandelin cuman buat alat, buat bahan-bahan apa gitu, aduh. Tanya aja deh ke toko-toko stainless atau ke pabrik-pabrik stainless. Customer terbesar itu apa? Soalnya pure, kalau knalpot yang bagus itu bahannya full stainless semuanya ya. Kalau bahan dasar knalpot bawaan pabrik, lihat sendiri deh, saya nggak mau ngomong deh, ntar saya dikira ngejelekin lagi. Bahannya apa sih? Otomatis pembuat knalpot itu udah pernah ngebuka semua jenis knalpot ya. Makanya dia bisa tahu gitu kan, bisa tahu bikin, kecuali yang bikinnya abal-abalan asal bikin knalpot itu, asal bunyi knalpotnya itu mah pakai bambu juga bisa.
pakai potongan pipa besi juga bisa. Tapi kalau misalnya apa namanya, yang berbahan stainless, yang berkualitas, brandnya udah benar-benar di ini itu kan, seperti F2 Racing aja yang belum diakui brandnya, tapi kan udah menggunakan bahan yang full stainless asli, kualitas bahannya mumpuni gitu loh. Bandingin aja dari segi bentuk, misalnya kita nggak suka suaranya, bentuknya, desain bentuknya kan kalau dipasang di motor keren, ada yang bikin malah motor makin ganteng, makin kece tampilannya. Jangan dipukul rata semua lah. Saya ngedukung itu kayak adanya razia, saya ngedukung banget tuh dengan adanya razia itu. Tapi yang dirazia apa dulu? Knalpot yang bebasan, yang brong, yang nggak jelas, nggak tahu itu knalpot apa. Ayolah disortir, jangan semua dipukul rata bahwa knalpot semua knalpot racing, semua knalpot aftermarket itu suaranya kencang, bikin berisik, bikin kuping orang kesel. Tidak semuanya knalpot racing itu seperti itu. Semua knalpot racing kalau yang udah dipasarkan dan emang bisa dipakai di harian, pasti dilengkapi DB killer. Di sini ada edukasi ke setiap pembelian, pasti ada dikasih tahu. Ini knalpot bisa kencang, bisa adem gitu. Ini kan ada apa namanya nih? Ada ambulans lewat, jadi minggir dulu. Biasakan kalau ada seperti ini nih, minggir dulu aja ya. Jangan nyerang, nanti kenapa-napa malah kita kena. Alah motor itu, mas-mas mau ngapain sih? Udah mana nggak pakai helm. Jangan ditiru ya, adegan tadi tuh motor tuh. Nggak bisa sabar dikit apa ya? Apa mungkin dia kebelet boker? Kebelet boker kali dia itu. Tadi sampai mana kita ngomong? Jadi jangan dipukul rata ya, jangan dianggap semua knalpot racing itu suaranya menggelegar. Jangan, nggak terima saya. Soalnya apa? Banyak knalpot racingnya suaranya adem, banyak. Kalau masih ngikutin standar ya harus keluar dari standar pabrikan. Harusnya knalpot bobokan itu nggak ditilang dong bro, ya kan? Harusnya knalpot bobokan kan masih posisinya, tampilannya masih standar gitu. Soalnya kan regulasi suaranya belum ada, tinggal pengertian pemakainya aja gitu. Ya apalagi ya, udahlah gitu aja deh bahasanya kali ini. Gue mau nekung dulu nih. Kita ngebahasin ngomong-ngomong lantur. Mudah-mudahan saya nggak dijemput. Udah nggak? Tahu-tahu dijemput. Apa. Saya cuma pengen memenuhi hak saya aja gitu. Hak saya sebagai warga negara. KTP saya asli sini kok. Asli Indonesia Merdeka. Saya ulangi ya, sebenarnya saya setuju aja tuh knalpot racing, knalpot brong di apa namanya, di apa tadi tuh, di apa ya, ditilang, bahkan disita pun sangat nggak apa-apa, sangat tidak apa-apa, bahkan sangat setuju sekali. Kecu yang ditilang dan yang di apa namanya, yang disita itu knalpot KW yang pakai merek orang lain dan knalpot brong. Silakan, saya sangat setuju. Emang menyalahi aturan itu. Emang itu menyalahi aturan dan menyalahi undang-undang, kan udah ada itu peraturannya. Ya. Tapi kalau misalnya knalpot yang udah memenuhi standar itu ya kenapa tidak loh? Ayolah Indonesia, kawan kita maju-majunya. Katanya udah bikin sirkuit di Mandalika tuh buat ajang, itu kan termasuk ajang otomotif tuh, lumayan tuh. Pernah nggak?
Masa iya sih kita masih dibeginikan gitu, seakan-akan gimana ya, seakan-akan knalpot racing modifikasi itu sebuah kriminalisasi. Saya jadi pengen tahu datanya ya, data apa namanya, kecelakaan pakai knalpot, yang pakai knalpot racing. Ini beda lagi ya, saya ngomonginnya kalau untuk pemakai knalpot racing, untuk penjual knalpot racing yang asli benar-benar jual, kayak saya sendiri pribadi punya toko. Yang datang ke tempat saya pasti umurnya 17 tahun ke atas, punya SIM. Kalau yang di bawah itu saya nggak tahu, itu harus didampingi orang tua, ya kan? Nah itu bukan salah kita. Saya nggak ngomongin usia di bawah itu ya, di bawah segitu, di bawah 17 tahun yang nggak punya SIM. Beda lagi tuh ceritanya, saya nggak mau bahas. Soalnya itu berarti udah bocah. Nah sekarang lagi rame banget nih, marak-marak banget nih bocah-bocah pakai itu. Saya tahu mereka pada belinya di mana, di aplikasi tuh, Shopee, Tokped sama aplikasi apa itu ya, Lazada itu, yang knalpotnya seharga 160.000. Tahu bahannya dari apa? Kaleng kongguin kali ya, sama kaleng susu itu yang digeprek-geprek, dilebarin, digabungin lagi, dibuletin jadi knalpot. Harganya segitu, dijual anak SD baru lulus, anak sekolah baru lulus sekolah SD, udah dikasih motor sama orang tuanya, langsung dibelikan knalpot racing itu, dipasang, jeker, motornya langsung rusak. Suaranya udah enak banget, pecah-pecah gak jelas. Itu saya ikhlas, rela, bahkan mendukung kalau itu harus ditilang, harus disita. Oke, saya udahi dulu videonya nih. Ya, ngomong-ngomong nggak jelasnya saya udahi dulu. Cukup sekian, terima kasih banyak yang udah nyimak. Kalau ini ngomongan saya ini bermanfaat ya silakan bantu share. Kalau nggak bermanfaat ya cuekin aja. Tuh, terima kasih udah menonton. Support channel F2 Racing ini biar saya semangat terus untuk bikin video. Sekarang jarang bikin jarang bikin uploadan checksound ya. Soalnya apa, jujur aja emang sepi toko saya ini sekarang nih. Sepi. Jadi ya sekarang mah alhamdulillah aja masih bisa jalan, masih bisa. Yang penting saya nggak mecat orang saya, sampai nggak ngerumahin orang-orang yang kerja sama saya itu, sama. Jangan sampai lah. Mudah-mudahan saya masih bisa tangan ini semua. Terima kasih banyak ya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.